wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi, dan salatmu di masjid di kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang ancaman bagi mereka yang mendatangi masjid dengan membawa bau mulut, dan hadis-hadis menyebutkan bahwa Nabi melarang membawa bau mulut yang berasal dari bawang merah, bawang putih ke dalam masjid. Dan ini kiasannya kepada semua yang berbau dilarang dikonsumsi sebelum menuju ke salat berjamaah. Dan minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa para ulama termasuk membicarakan masalah rokok. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, para ulama membicarakan tentang membawa bau rokok sebelum salat, merokok lalu baunya dibawa ke dalam masjid. Dan ternyata walaupun mereka berbeda-beda ketika menyikapi hukum rokok, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Tapi ketika bicara tentang hukum rokok di masjid atau membawa bau rokok ke masjid, semuanya sepakat mengatakan itu haram. Tidak dibolehkan merokok di masjid, karena itu termasuk tidak memuliakan masjid, sekaligus membawa bau yang kiasannya sama dengan bawang merah dan bawang putih. Dan kita sudah bacakan dalam kitab bagaimana pandangan ulama terhadap itu. Jadi bagi mereka yang masih merokok dalam masjid, kalau perlu kitabnya silakan ke rumah. Jadi baik sampo ke pegahana kita. Bagi guru-guru yang masih mengajar dengan merokok, itu lebih parah lagi. Seharusnya orang alim itu tidak melakukan itu. Maka tidak layak disebut alim kalau dalam masjid sambil mengajar ngaji tapi merokok. Nah, itu pembahasan kita di minggu yang lalu, sekedar mengulang karena minggu yang lalu mungkin ada yang tidak berhadir dan tidak sempat berhadir. Baik, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu tentang
targhib an-nisa fi salat fi buyutihinna wa tarhib min al-khuruj minha. Pembahasan ini akan membahas tentang anjuran untuk para perempuan agar salat di rumah-rumah mereka, dan ancaman bagi yang keluar dari rumahnya untuk melakukan salat. Jadi ini berisi tentang hadis-hadis Nabi tentang bagaimana Nabi mengatakan tentang posisi perempuan ketika salat berjamaah. Namun walaupun begitu, ibu-ibu yang di belakang jangan merasa berkecil hati. Kita belum membahas seluruhnya. Jadi bene awal juga nadu juga. Baik, kita lihat hadis yang pertama, riwayat Tabrani dengan derajat hasan sahih. Artinya hadis ini kuat. An Ummu Humaid imra'atu Abi Humaid As-Sa'idi, istri Abu Humaid As-Sa'idi, itu istri salah seorang sahabat. Annaha ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, mohon maaf Bapak Ibu, ini banyak iklannya. Pengajian kita banyak iklan, mohon maaf dalam keadaan begini. Lalu istri Abu Humaid berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbus salat ma'aka, aku ingin sekali salat bersamamu ya Rasulullah. Artinya berjamaah di masjid, karena Rasulullah tidak pernah salat fardu di rumahnya, selalu di masjid. Tapi Rasulullah selalu salat sunnah di rumahnya. Kalau salat fardu beliau di masjid, kalau salat sunnah beliau di rumah. Kecuali salat sunnah yang memang dibutuhkan berjamaah, disunnahkan berjamaah. Seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana. Ini memang disunnahkan berjamaah. Sedangkan salat tarawih, Rasulullah sendiri hanya keluar 3 malam. Selanjutnya pun beliau salat di rumah. Yang mencanangkan salat tarawih berjamaah di masjid pertama sekali adalah Umar bin Khattab. Nah, kemudian Rasulullah begitu mengatakan, mendengarkan istri sahabat mengatakan, aku ingin salat berjamaah bersamamu ya Rasulullah. Rasulullah berkata, qad alimtu annaki tuhibbina as-salat ma'i. Aku tahu bahwa engkau ingin sekali salat berjamaah bersamaku. Artinya ikut berjamaah bersama jamaahnya laki-laki. Lalu Rasulullah berkata, wassalatuki fi baitiki khairun min salatiki fi hujratiki. Salatmu di rumahmu itu lebih baik dari salatmu di dalam kamarmu. Wassalatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi dariki. Dan salatmu di dalam kamarmu lebih baik daripada salatmu di dalam rumahmu. Jadi ini maksudnya, tadi waktu Rasulullah menyebut salatmu di rumahmu, itu maksudnya di
bahagian paling dalam rumah. Nanti karena dibantu dengan hadis yang lain yang menyebutkan bahasa qa'ru baitik. Artinya salatmu di dalam rumahmu yang paling gelap, ruangan yang paling gelap. Itu lebih baik daripada salatmu di kamarmu, dan salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di bahagian rumahmu yang tidak gelap seperti ruang tamu. Wassalatuki fi dariki khairun min salatiki fi masjidi qaumik. Dan salatmu di rumahmu atau di ruang tamumu itu lebih baik daripada salatmu di masjid yang ada di kampungmu atau di masjid khusus yang ada di kampungmu. Wassalatuki fi masjidi qaumiki khairun min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid di kampungmu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Maksudnya Masjid Nabawi. Qal, setelah kemudian Rasulullah mengatakan, fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai' min baitiha wa adlamihi. Jadi perawi hadis menyebutkan setelah mendengar dari Rasulullah seperti begitu, ini Ummu Humaid ni, isteri sahabat ni, dia kemudian membangun satu musalla khusus di bahagian atas rumahnya. Wa adlamihi, dan dia membuat di bahagian yang paling dalam, paling gelap. Dalam lungki, bahasa kita dalam lungki. Jadi dicari kalau rumahnya dari mulai ruang tamu masuk, itu dicari yang paling sudut, yang paling jauh dari pandangan orang. Di situ dibuat musalla untuk salat. Wa kanat tusalli fihi hatta laqiyat Allah Azza wa Jalla. Dan Ummu Humaid ini semenjak mendengar dari Nabi seperti itu, setelah dia buat musalla khusus di rumahnya, dan sejak itu dia salat di tempat itu, semua salat, baik salat fardu, salat sunnah, sampai dia menemui Allah Subhanahu wa taala, sampai dia meninggal. Nah, jadi hadis ini riwayat Ahmad, Khuzaimah, Tabrani menunjukkan bahawa Rasulullah semasa hidupnya menasihati perempuan untuk salat di rumahnya, dan bahagian dari rumah yang dipilih bahagian paling dalam. Jadi bahasa-bahasa Nabi tadi, beliau mengatakan salatmu di lungki tadi, di bahagian paling dalam dari rumahmu itu masih lebih baik daripada salatmu di kamarmu, dan salatmu di kamarmu masih lebih baik daripada di ruang tamumu. Salatmu di ruang tamumu lebih baik daripada salat di masjid yang ada di kampungmu. Salat di kampungmu lebih baik daripada salat di masjidku. Makanya Ibnu Khuzaimah ketika membahas hadis ini, beliau mengatakan bahawa walaupun Masjid Nabi pahalanya ta'dilu alfas salatin min ghairihi, walaupun Masjid Nabi pahala orang yang salat di dalamnya, satu kali salat pahalanya seperti 1000 kali salat di masjid yang lain. Itu fadilah. Tapi bagi perempuan tetap
fadilah Masjid Nabi itu ternyata kalah dengan ketaatan perempuan untuk memilih solat di rumahnya sendiri. Tadi kan Nabi menyebutkan solatmu di masjid kampungmu lebih baik daripada solat di masjidku. Maksudnya kau usah keluar dari kampung untuk hanya menuju ke masjidku, kata Rasulullah. Itu dibandingkan dua masjid. Bagaimana kalau dibandingkan antara masjid Nabi dengan rumahnya? Kan lebih baik lagi di rumahnya, karena dia tidak perlu keluar ke masjid. Nah, jadi yang bahasa Nabi salat di masjid Nabi sama pahalanya lebih besar daripada 1000 kali salat di masjid lain. Lalu salat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Lebih baik daripada salat di masjid yang lain. Innama arada bihi salatul rijal. Ibnu Khuzaimah mengatakan itu yang dimaksud oleh Nabi dalam fadilah itu adalah untuk laki-laki. Jadi maksudnya karena laki-laki yang disuruh salat berjamaah keluar dari rumahnya, bukan perempuan. Maka mencari masjid yang lebih jauh, misal contohnya, itu laki-laki semua yang disuruh. Dia kita bicarakan kemarin-kemarin, berdiam diri di masjid, setiap langkah kaki menuju ke masjid dihitung pahala. Itu fadilah untuk laki-laki. Lalu ada perempuan yang bertanya, kalau begitu kami dapat apa? Jadi kan ibu-ibu kan akan bertanya, kalau kayak gitu ceritanya, kami ini dapat pahala apa? Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, agama ini berdiri di atas ketaatan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Disebut Islam, salah satu makna Islam adalah menyerahkan diri. Jadi apapun yang Allah suruh, kita serahkan bulat-bulat diri kita pada Allah dengan penuh ketaatan. Disitulah kemuliaan. Jadi mulia itu bukan memikirkan sendiri, tapi menagih kemuliaan yang Allah janjikan. Dan hari ini kalau orang memikirkan logika sendiri, coba lihat bagaimana perempuan-perempuan, sebahagian perempuan mulai memikirkan kemuliaan sendiri. Banyak perempuan yang kemudian merasa bahwa derajatnya sama dengan laki-laki. Maka keluarlah kelompok-kelompok feminisme, keluarlah kelompok-kelompok gender yang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan untuk sama dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Semenjak kita terjebak dengan gaya hidup orang-orang kafir yang menyuarakan perempuan harus sama haknya dengan laki-laki, lihatlah kekacauan yang terjadi. Seharusnya selayaknya perempuan itu berada di rumah melayani suami, yang cari nafkah suami, yang disuruh cari nafkah suami. Perempuan disuruh duduk di rumahnya. Siapa yang bilang suruh duduk? Allah. Allah yang mengatakan duduklah di rumahmu. Dan disuruh berbakti kepada suami. Jadi habiskan uang belanja yang suami kasih. Maksud habiskan disuruh belanja maksudnya. Jadi laki yang disuruh keluar-keluar. Semenjak emansipasi wanita, pekerjaan diberikan kesempatan kepada banyak perempuan. Diajarkan pendidikan metode barat. Jadi perempuan itu
diberi kesempatan luas sekali. Ambil S1, S2, S3. Setelah jadi doktor, kemudian dia merasa suaminya tidak lagi selevel dengannya. Suami enggak sempat ambil doktor karena suami harus cari nafkah, uang beca. Istri doktor, ketika pulang dia melihat mana level, enggak ada levelnya. Ujung-ujung meminta cerai dari suaminya. Akibat perempuan keluar dari rumah, fitnah kemudian mulai terjadi. Dan ujung-ujungnya tidak sempat mengabdi kepada suaminya. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, perempuan itu dapat surga itu di rumah. Lebih mudah dapat surga di rumah. Cukup hanya memperhatikan suami dan anak-anak. Nafkah ditanggung oleh suami. Oh, meninggal suami itu, tunggu suami lain. Ya, misal meninggal suami itu, tunggu dilamar sama suami lain. Oh, meninggal lagi, berarti putroneng. Siapa-siapa kawin sama dia meninggal lah, itu berarti putroneng dalam cerita kan. Kecuali suami melanggar kewajibannya, tidak mau mencari nafkah, suami berdosa, terpaksa istri cari nafkah, itu sudah beda. Itu kondisi-kondisi darurat. Jadi intinya Allah sendiri menyuruh perempuan duduk di rumah. Lalu Rasulullah mengatakan salatnya saja lebih bagus di rumah daripada di masjid. Padahal coba kita pikir, cobalah kita pikir bahwa salat itu kan baik. Mana ada perempuan yang mau salat untuk melakukan kejahatan? Dia cuma berangkat dari rumah menuju ke masjid, kan baik. Kecuali dia mau menuju ke diskotik, menuju ke tempat-tempat maksiat, itu ada kemungkinan untuk berbuat jahat. Sekarang dari rumah menuju ke masjid, tapi itu pun Nabi menganjurkan salat saja di rumah, salat. Padahal perbuatan baik. Perbuatan yang baik saja itu dianjurkan jangan keluar dari rumah. Jadi oleh karena itu perlu kita fahami bahwa larangan untuk perempuan menuju ke masjid itu ada sebab. Apa sebabnya? Nabi yang kemudian mengatakannya sendiri. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah, hadis riwayat Tabrani juga dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, al-mar'atu aurah. Perempuan itu seluruh tubuhnya aurat. Wa innaha iza kharajat min baitiha. Perempuan itu kalau keluar dari rumahnya, istasrafaha syaitan. Perempuan itu kalau keluar dari rumahnya, dia akan dimuliakan, diagung-agungkan oleh syaitan. Jadi bukan oleh Allah, oleh syaitan. Wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Perempuan itu lebih dekat dengan Allah di dalam rumahnya yang paling dalam. Jadi ternyata Nabi mengatakan alasan kenapa perempuan lebih bagus salat di rumahnya, karena kalau dia keluar, dia dimuliakan oleh syaitan. Istashrafa, syarif itu mulia. Istashrafa, diagung-agungkan oleh syaitan. Bagaimana cara syaitan mengagung-agungkan
perempuan kalau keluar dari rumah. Mungkin Pak, bagi kita, istri kita biasa saja. Bagi kita, istri kita tidak terlalu seksi. Biasa aja. Tapi begitu dia keluar, laki-laki yang lain memandang istri kita, padahal dia keluarnya ke masjid dengan mukena, telekom, kan, dengan pakaian yang layak. Tapi dia akan dibuat oleh syaitan menjadi busur panah untuk menjatuhkan laki-laki. Jadi dibuat pemandangan laki-laki tertarik dengannya. Kadang-kadang pakaian lengkap, melihat wajahnya ada di dalam hati laki-laki. Lega ibunya, menahan apa? Dia akan berbisik, cantik kok ibunya, cantik kok istri saya amat lega aku, menahan. Pakan inang long membakai lagi nyana begitu. Dia akan aneh, istri kita bagi kita biasa saja, dilihat orang tertarik. Padahal istri dia, bagi dia biasa saja. Tapi ketika istri dia keluar, kita yang lihat istri dia tertarik. Itulah istishraf. Dibuat oleh syaitan, perempuan itu menimbulkan daya tarik. Makanya dalam hadis disebutkan, perempuan kalau sudah keluar dari rumah, syaitan bertengger di punggungnya. Pak punggung, Pak, di punggung bahasa Aceh ni maksudnya, di ruang tapi dekat dengan pantat. Mohon maaf, harus di situ saya bilang. Ya. Sehingga dia walaupun pakai jubah, pakai gamis, ketika jalannya berpelumgar, berlenggak-lenggok, terlenggak-lenggok gerong. Karena kan apa ini? Pinggang perempuan dengan bahagian likut kan beda nguragam. Ya. Asal dia keluar, padahal baju gamis besar, tapi ada orang laki yang lihat dari belakang, lalu mulai tertarik dengan jalan yang bergoyang-goyang, padahal dia tak ada maksud bergoyang-goyang, tapi laki tertarik dengannya, walaupun di balik pakaian yang sopan. Apalagi model keluar apalagi model keluar dengan baju PNS yang hari ini dijahit ramping. Baju PNS dijahit ramping, pas-pasan di pinggang, lalu buat rok ketat, paha mebulian, pahanya ketat, buat belah tengah, di belah tengah Pak, rok itu di belah tengah, di belahnya sampai nampak di atas paha. Ini lalu pakai sepatu berdahak, ketak-ketuk. Ya. Jadi apa tidak tahu, kepala dinas tahu, ya, pegawai-pegawai lain dalam kantor semuanya merasa, ya Allah lagak tahan. Padahal istri orang, fitnahnya besar. Oleh karena itu Rasulullah melarang perempuan ke masjid, takut timbul fitnah lebih besar daripada pahala yang dia dapatkan. Nah, baik. Jadi itu alasan utama. Dalam kitab disebutkan kecuali baru hilang larangan untuk menuju ke masjid bagi perempuan apabila perempuan itu sudah sampai pada umur mutabarrijat. Yaitu umur sudah jadi nenek-nenek yang tidak bisa membuat orang bergairah. Nenek duha pergi ke masjid,
Ini udah turun, pipi ini udah turun. Pipi turun ke dagu, dagu turun ke leher, leher turun ke sini. Yang lain turun semuanya, coba turun. Contoh, dia rambut sudah putih, berkerut, menuju ke masjid. Orang kalau lihat pun, ana di mehun, tidak ada daya tarik lagi. Itu dalam pandangan para ulama sepakat, silakan menuju ke masjid berbulak balik silakan. Tapi masih bagi ibu-ibu yang masih merasa diri sanglung lega sang masih mempunyai daya tarik, itu tetap terkena anjuran Nabi untuk salat di rumahnya. Baik, yang terakhir, walaupun larangan Nabi itu untuk perempuan, tetapi yang perlu kita ketahui, larangan itu hanya berbentuk anjuran, bukan larangan haram. Bukan larangan haram. Tapi lebih baik solat di rumah daripada solat di masjid. Nah, bagaimana kalau yang ingin solat di rumah? Yang ingin solat di masjid? Rasulullah berkata dari Ibnu Umar, "La tamna'u nisa'akum al-masajid." Jangan larang istri-istri kalian menuju ke masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, walaupun rumah mereka lebih baik daripada masjid, tetapi jangan larang kalau mereka menuju ke masjid. Makanya di masa Rasulullah pun ada perempuan menuju ke masjid. Buktinya Rasulullah pernah salat, lalu terdengar suara bayi di belakang. Berarti ada ibunya. Dan Rasulullah mempercepat salatnya. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah mengatakan kepada perempuan yang keluar dari masjid berombongan, kata Rasulullah, kalau keluar, mepetlah ke samping jalan. Jangan berhamburan di tengah jalan. Jangan bercampur dengan laki-laki. Ini perempuan-perempuan ini baru keluar dari masjid. Berarti dari dulu sudah ada perempuan salat di masjid. Nah, dalam salat jenazah, perempuan pun dulu salat jenazah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal, istri-istri Nabi mengatakan kepada sahabat, tolong bawa jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ke masjid, kami akan mensolatkannya juga. Akhirnya semua istri Nabi mensolatkan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau ditanya, perempuan itu boleh tidak solat jenazah? Boleh, Pak. Dalam kitab Majmu' Syarah Muazzab, Imam Nawawi, ulamanya mazhab Syafi'i, langsung dengan tegas mengatakan perempuan dibolehkan solat jenazah di belakang safnya laki-laki. Maka saya heran, kitab-kitab Syafi'i yang saya baca semua membolehkan. Terus urang-urangnya begitu solat jenazah, ni payah lojib ilahnya kaparahan apa-apa. Ada orang hari ini, mohon maaf kadang-kadang saya heran, Pak Gemurno. Dan kalau saya bilang, mungkin sang-sang embung, yang baru kebaca kitab Jawa, kepegahnya, kepegah haji. Mereka mengatakan apa? Perempuan jangan solat jenazah. Enggak sah solatnya dan enggak bermanfaat. Di mana belajar? Di mana belajar bahwa perempuan enggak boleh solat jenazah? Silakan buka kitab-kitab Syafi'i. Tidak ada yang melarang perempuan solat jenazah. Istri Nabi mensolatkan sahabat. Waktu Nabi menyebutkan tentang fadilah solat jenazah, tidak disebutkan untuk laki-laki. Mendapat satu gunung Uhud juga dapat untuk perempuan. Buka kitab Majmu' Syarah Muazzab, Imam Nawawi menjelaskan panjang lebar tentang bolehnya perempuan solat jenazah. Nyoronyo kan datam ruinang semayang jenazah. Meninggal suaminya.
meninggal suami, si istri sudah dilarang-larang sama Tengku Imum, bek sembahyang jenazah, bek. Nyo Tengku Imum bisa baca kitab tidak? Jadi jangan membuat fatwa yang ulama-ulama tidak membuat fatwa itu. Aneh hari ini. Jadi jamaah makan Allah, perempuan boleh solat jenazah. Yang dimakruhkan perempuan mengantarkan jenazah. Itu yang makruh. Karena dikhawatirkan dia tidak tahan. Nangis panjang jalan, nangis terus-terusan. Pingsan, sampai 5 kali pingsan. Kita sibuk angkat jenazah, ujung-ujung terpaksa angkat dia. Maka perempuan makruh mengantarkan jenazah. Solat jenazah tidak dilarang. Bahkan dilakukan di masjid. Nah, baik. Kita kembali sebagai penutup. Jadi boleh perempuan solat di masjid. Apalagi ada pengajian. Seperti begini ada pengajian. Banyak manfaatnya mendengarkan pengajian. Mungkin suami tidak tahu cara untuk menasihati istrinya. Maka melalui pengajian, istri mendapatkan akhlak yang lebih baik. Istri pun kadang-kadang tidak tahu cara menasihati suaminya. Maka dibawanya suaminya ke pengajian ibu-ibu. Itu tidak betul juga. Masa bawa suami ke pengajian ibu-ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, boleh salat di masjid selama terhindar dari fitnah. Kalau ibu salat di rumah, ini udah habis. Kalau ibu salat di rumah, dapat tidak pahala 27 derajat. Laki salat di masjid, dapat pahala 27 derajat. Perempuan salat di rumah, berarti tidak dapat pahala 27 derajat. Sehingga banyak perempuan yang kecewa, mengatakan bahawa kami enggak dapat pahala sebanyak laki-laki. Perlu kita camkan. Yang pertama, ketika Rasulullah mengatakan salatmu di rumahmu lebih baik daripada salat di masjid, itu menunjukkan pahala seimbang atau pahala lebih besar daripada salat di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keluar ke masjid menimbulkan fitnah, malah menimbulkan dosa, bukan menimbulkan pahala. Itu juga harus diingat. Dan yang ketiga, istri jalan surga yang paling pintas jalan menuju ke surga yang paling pintas adalah di rumahnya, mengabdi pada suaminya. Bapak Ibu, kita kan habis pengajian nih jam 7 kurang 15, itu kan salat penutup paket subuh untuk dapat pahala haji dan umrah. Tapi istri kan enggak disuruh ke masjid. Tapi istri di rumah, berarti istri enggak dapat pahala haji umrah karena Nabi membahasakannya di masjid, salat subuh berjamaah di masjid. Jadi istri kadang-kadang mengeluh kepada suami, abang enak dapat pahala haji umrah terus-terusan, kami di rumah dapat apa? Di sini salah faham. Dia mengabdi ke suaminya. Dia membuat teh, memasak nasi, membersihkan sepatu suami, walaupun muntah-muntah, itu lebih dekat ke surga dibandingkan dengan pahala-pahala di luar rumahnya. Begitu. Itulah agama kita. Mau masuk surga, ikuti prosedur agama kita. Ya. Baik, saya berhenti. Baik, insyaAllah minggu depan lagi kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.